Mustafa bin Salih Al-Haddad, yang kedatangan beliau sudah lama kita nanti-nantikan di majelis ta'lim as-salawatiyah ini. Kepada Sayyidina Habib tafadhal alaihi masykura. Allahumma shalli ala Muhammad. Sejam bebe, ini sudah jam bulik bebe, setengah 11 kelelawasan nyata ya karena setengah 11 nih bebe, jam bulik kan sudah habihan ke bebe nyampe kan bisa habis beneran ya, makanya belum ada lawas. Kita pemadahan doa tadi. Bagaimana kita panjang juga tidak panjang. Berataan panjang ampihan nggak lagi. Gak ada apa ya? Ya kan. Cuma menyebelin ini kan dimakani orang pulang. Nah, setengah jauh lebih 15 menit cukup. Berapa lagi? Betul. Tambah karena. Sekarang lagi. Tapi ini. Nih. Dengarkan baik-baik, belum ada lawas, cuma kita baik, ampihan. Muhammad lain berataan. Ini Muhammad orang ujung, orang sigar lain. Mending Muhammad sigar berataan. Muhammad biar kita usut. Sian beri maras. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anfadha fil bariyati ahkama wa qaddara 'ala al-'anami imama wa anzala 'ala an-nabiyyi al-mahsus bil karama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما بعد بين الكرام معاشر الحبايب, para habaib doyan Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bi dzikri al-habib Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Habashi dan Al-Habib banyak mana Ahmad Al-Munawwar Sohibul Gambar Sohibul Bigorang, ya kan, banyak sekali para habaib, masya Allah, luar biasa. Ini ada Habib Zain Al-Abidin dari Istanbul, Turki, bukan kiri kejuran tamparnya, dan Habib Muhammad Al-Muhbar Al-Habib Husin bin Mahsin Al-Haddad dari Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia, ya kan, dan para habib yang lainnya mohon maaf itu main lupa itu siapa itu kebakaran itu. Dan para guru-guru yang lainnya, para habaib, para ustaz, para kiai, wabil khusus, alhamdulillah hadir juga di tempat ini Guru Anum, walaupun ngarannya Guru Anum tapi sedikit 65 umur, bawahnya Anum, ya kan? Dan guru-guru yang lainnya, guru-guruan berataan, lawasan pulang kira jamnya jam berapa? Lawasan sebenarnya ampihan sudah nih, ya kan, hadirin, para hadirat, para pejabat pemerintah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, ya kita untung deh, ya Bapak Menteri Kehujanan, Menteri Kepanasan, Menteri Corona berataan, ya kan, ya Menteri dan Menteri-menterian pembakar, yaitu Kepala Desa berataan, Camat, Camut, RW, RT berataan, ya, dan perangkat-perangkatnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, itu nikahan kajrah holda. Ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dengarkan kabar nih. Awas kita waktunya habis 10 menit.
tempat yang menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk di suatu tempat yang menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang dikatakan bi Muhammadin damat lanal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah azal jamal wa nala yusuf ba'dahu muliat bi madhi sifatihil alwah. Dan kita menyebut nama Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul, kita akan menjadi tentram dan tenang hati kita. Dan kita menyebut nama Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul yang memiliki separuh daripada kebumasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf coba bungas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan papan tulis tercatat tercantum tentang sifat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di tempat ini, inilah yang dikatakan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena mengenang salah satu jasa seorang aulia Allah, seorang yang hidupnya beliau korbankan untuk Allah, seorang yang hidupnya beliau korbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Badani. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada beliau. Amin. Beliau sudah 253 tahun yang lalu meninggalkan kita, tapi kenangan baiknya, akhlaknya tidak pernah terlupakan kepada kita. Itulah mereka orang-orang saleh. Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud, dia mengatakan bahwa muradu wa la yuradu siwahu wal qalbu mustaqillun wal hana anwir risam idrahum wa hadisahum wa amal ma'i bi hayatihim ihsana. Mereka adalah orang yang dilindungi oleh kita. Mereka adalah namanya yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan dari mereka orang-orang yang saleh. Kita berkumpul bersamanya semata-mata hanya kebaikan dan keberkahan daripada mereka orang-orang yang saleh. Humul qaumul ladzina hudu, mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa billahi masaidu, mereka tidak punya kesenangan lain terkecuali kesenangan mereka dengan Allah, kesenangan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan orang soleh. Kenapa? Mendahulukan Allah daripada yang lain itu soleh karena. Kalau mendahulukan yang lain daripada Allah itu lain soleh. Siapa? Pak soleh. Nah, orang kalau mikirkan urusan dunia aja, jangan tanpa mikirkan akhiratnya, itu lain soleh. Karena orang soleh itu Pak al-ahyaun inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Tuhannya telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain al-Zahir hidup di daerah kota Hadramaut, Yaman. Ada patungan. Gimana aku dia ya? Nganu aja lebih. Jam berapa? Jam 11 sampai kan? Ini baru ceramah nih, lawas kah? Satu mat isinya sama aja. Amplopnya sama aja. Dengar Kak? Habib Abdullah bin Zahir hidup di daerah kota Masile, Hadramaut. Kota Kalimantan Habib Hadramaut tuh. Ulun dia hari-hari ke tarik. Hanya ulama. Oh, itu. Pengarang ya Arhamar Rahimin itu apa? Jangan capek baca itu paham kan? Di mukanya kan nyambung dengan ini Pak. Pengarang ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin rabbina syakirin tawbana muslimin nab'as minal aminin fi zumratis sabiqin. Paham tak? Beliau itu yang saleh, hidupnya sederhana, tapi di balik kesederhananya sosialnya luar biasa. Ini ada orang, ya Pak, ada tamu datang ke rumahnya diberi makan dalam sini. Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud di Inak Hadramaut, kalau ada tamu dari miskin datang ke rumahnya diberi jamu sini Pak, diberi makan 700 sampai 1000 porsi dalam sehari. Masya Allah. Awalnya
Walimnya ada tamu datang ke rumah ketuk lawang, tok assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf lalu ya dia. Bukan mana kamu tai. Maafin udah tak. Bapak, seorang besar Pak Rujud, jangan tamu datang ke rumah jadi makan di sini Pak. Mau diberi orang, ya lah, diusulkan ke bakit miskin pulang bahasa. Soge, kaya raya. Tapi karim, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infakkan sebagian harta dari jalan Allah. Itu orang soleh. Ada orang soleh apikah? Ada. Punya orang apikah aja ada soleh. Namanya enggak? Ada soleh itu. Ada orang apik soleh ada. Ada. Soleh muslim hamid tanggul. Nyara tamu di rumahnya Pak, dimakan di sini, lalu duitnya. Al-Habib Husain bin Abdullah sudah gersik. Al-Habib Husain bin Abdullah sudah gersik. Punya ada tamu datang ke rumahnya, tamunya kada dimakan di sini, kada diberikan murid. Masya Allah. Habib Soleh tanggal beri orang duit pen, julung pulang non fakir miskin. Sama kayak orang ini. Habib Soleh tuh diberi orang duit, julung pulang non fakir miskin. Sama kayak belum menuju orang kayak duit, belum julung non fakir miskin. Baru sedikit. Banyak menuju pagi bener. Sayang baik kamu kan. Tahu di duit Bapak itu orang soleh, itu namanya orang ahli ibadah ya kan, makanya dikatakan wali lah ya, wali adalah wali, tidak ada mengatakan seseorang itu wali terkecuali wali itu seorang. Kita kenapa mengatakan orang itu wali? Kenapa mengatakan orang soleh? Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan, amunya pada hendak tahu jadi orang itu soleh kadarnya, lihat di gawiannya apa hari-hari punya zikir, salawat, bangun tengah malam, ya kah, sembahyang, tahajud, soleh, alim, wali, amunya bedong di pos, lebalik. Wah, bapak, dan muncul juga, jangan ada, aku, tahu ya, 2 menit lagi. Bustami karena apa di sini punya hendak tahu, punya lihat pada orang soleh wali kadanya lihat gawiannya hari-hari nampak di gawi. Wah ini keluar dari hutan rambut panjang bersuruh kada mandi kada bayar pada hari wali. Bungol mereka kita baju hitam. Ada jauh-jauh. Ya muntah ni kan ada. Ada wadah nabi ada juga pada Nabi Udin. Kamu supaya ada nabi. Nabi Udin caranya, Udin jadi nabi. Tak ujung-ujung buah. Ini banyak yang datang. Kita banyak. Duduk dengan orang soleh. Lihat di gawian yang beribadah. Bangun tengah malam, datang ke rumahnya kita banyak. Kita berkalon sedih. Kalau dari hutan tahun berapa rambut disuruh ikan. Dari panjangan datang ke rumah kita banyak. Minggu di pada hanya kabul nampak betulan bener ya. Harus jauh-jauh kayak ulun ini banyak orang yang minta ulun banyak ke rumah. Ulun nih banyak yang minta banyak ke rumah. Kurang domeh. Ulun ini mau mati ulun juga. Nyata orang tapar nih aja. Oh ini banyak jual nampar orang. Ada orang datang ke rumah ulun baik minta banyak. Karena ulun ada pengabulan nih nggak ya. Rumah minta banyak. Karena ulun ini banyak mana? Bayar dosa resa lagi kan gitu kan. Dosa biarnya ulun mah banyaknya. Jujur ya, rumah ulun minta banyak. Belakang ulun tetap. Ulun berjualan juga kan. Belum. Belakang ulun belah. Ulun berjualan bebek, mudahan bebek, kambing bebek. Kenapa itu? Sunyi udah berjualan bebek. Sakit udah berjualan ini. Kadang-kadang kalau oleh bebek sehari. Kadang awal lu takdir itu sudah kadang awal. Ya, cuma bebek ulun minta banyak. Elan biar bebek biar mudahan ya jualan ulun banyak bebek. Alhamdulillah. Hajatnya sudah ya, ulun doakan banyaknya banyak. Ulun 15 menit kemudian banyak udah. Usaha untuk. Sudah tentu kulit orang
seminggu ketemu lah Ben, assalamualaikum, waalaikumsalam. Belum tahu nih, apa jualannya? Alhamdulillah, Ben. Kenapa? Tokonya tutup. Masih. Kenapa ditutup pada baju? Mamplok sedikit. Balik gua mamplok, Ben. Dia dari Lembon. Dikira guru itu parkir, kenapa? Kalau di 2000 di sana saya biar tuh memberi guru ngaji mengajar anaknya di rumah supaya pintar memberi 200.000 sebulan. Amunya broadcast sampai dangdutan bakal oke 10 juta 15 juta dibayar ya jalan gini dijual kendaraan dijual ambok lalu memang tahu dia berapa hapihan ya ini kurangnya amplop orang habib ada BP terus habib ini bisa aja karena memang naik ke atas naik masuk ke kamar dikurangi pada ini sepertinya tapi kurangi aja nah itu yang menyebabkan kita doakan dikabulkan Allah tuh kenapa kebanyakan dosa pada dosa mustajabah da'watukum 3 hal 3 perkara yang menyebabkan ketika kita minta berdoa kepada Allah doa kita tidak dikabulkan Allah yang pertama apa kafirul haram atau makan makanan haram kenapa jangan makan makanan haram tahu lagi duit dari mana nggak datang tahu berait makan sikat berait kampung kalau neraka katanya bener teh di mana pak datang nggak tahu lagi ini pak zaman ini ngande ya pak sudahnya langsung menyambung tuh ini rame banget datang orang mau ada salah satu guru guru pilih urutan di amplop isi lihat di berapa 500 haram datang ulang memberi 2 juta makro ya Allah makro datang ulang 10 juta halal alhamdulillah halal buat itu makanya kenapa Pak makanlah dari makanan yang halal Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan kul bikasbika wala takul bidinika makanlah kamu daripada hasil kerjamu jangan kau makan daripada hasil menjual agamamu Nabi Allah Daud alaihissalam beliau tidak mau makan kalau bukan dari hasil tangan kerjanya sendiri Pak Nabi Allah Daud alaihissalam ini kadang betul-betul minta orang haji orang masuk minta duit ada kamu jangan agama dijual diundang orang mensubi karena mau datang lanjut datang amplopnya kan lalu mendiundang orang miskin oleh datang kenapa amplopnya arti besok itu nak jadi orang soleh idza da'ul miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa al-abu syafiqur rahim bil yatimi wal armalah paham lah Rasulullah mendiundang orang miskin kepada desa-desa mengambilkan hajat orang miskin tahu itulah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ini makanya kenapa dia pernah meremehkan orang mau hereng kan hereng ke muka ke belakang sorbannya miring apalah ada semua ngurusi yang ketujuh ngurusi orang biar aja siapa tahu orang yang kita penderi itu mengundang keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala jangan Nabi kena belajar kayak itu berpender kepada Rasulullah jujur yang menyinggung perasaan orang la yakul wa la yaf'alu illa ma'ruf Rasulullah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak keluar dari lisan yang mulia beliau terkecuali yang baik-baik adalah kita nak itu ya menanam bosok menanam pisang di tanah orang dimakan haram tanah orang akan diwujudkan dulu Pak dulu
Dulu. Ya ada dulu. Karena aja dulu mana aja. Dulu jam berapa kok? Dulu itu dulu. Kenapa jadi orang soleh itu? Kenapa jadi orang wali bujuran? Orang ahli ibadah bujuran jadi soleh? Kenapa memang taat lawan gurunya luar biasa Pak? Ya dulu. Oh masya Allah. Ya ada pohon mangga di pondok pesantren bahari lah tuh ya kan. Belum lagi kalau kita tentang cerita tentang keramat Pak ya kan, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan luar biasa. Bahari itu Pak, itu pondok pesantren dia diserang oleh belanda Bahari. Itu Khalil Pak mengambil Pak kacang hijau. Tahu kacang hijau? Itu dulu akan sini Pak. Kacang hijau itu dulu akan sini. Jadi namanya granat. Bahari. Berubah ini, anaknya kacang hijau diberi, didoakan, jadi pulang. Itu Bahari, kamu ada pohon mangga, gugur mangganya, dibersihin oleh santri, dijuluk lawan gurunya. Nah, guru, tadi ada mangga, gugur guru. Wah ini, nah, ada mangga gugur, sekawanan kebencokan. Gurunya ada dapat. Oh, lu berapa kali Pak ajar di mana-mana? Duk, minum baju, belum tutup, hilang. Orangnya minum. Oh, benar. Belum tutup, memang berkah. Belum tutup, memang berkah. Mati itu kemarinnya tongkang. Makanya Bahari itu orang alim-alim, orang soleh-soleh, wali-wali, ilmunya ujur-ujur. Dia nggak tahan lawan guru luar biasa. Itu kada pernah makan makanan sembarangan, itu kada pernah Pak. Kenapa? Menjaga hati supaya jangan ligat. Kalau sudah hati ini ligat, hati ini hirap, mudah manusia menggawi maksiat. Karena sumber daripada hati itu innal qulub biyadillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Punya hati ligat Pak alim Pak. Kenapa? Karena ada orang yang balik kepada Allah, illa man atallaha biqalbin sadid, kecuali mempunyai hati yang bersih. Jaga itu. Nah, yang pertama jam berapa belum? Jam rusak ada habis. Ada habis. Hanya luka habis. Ada hadiahan. Ada mahal buat itu. Ada kuning. Ada hadiahan. Tadi di sini memang hadiahan itu. Boleh. Untung ada jam ada ya Pak. Yang kedua orang yang berdoa minta lewat Allah, doanya kadang dikabulkan Allah. Nah boleh. Ketujuh menggosip-gosip orang. Ketujuh memendiri orang. Al-muslim man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Satu muslim yang lain dengan muslim yang lainnya ketika menjaga pembicaraannya daripada pembicaraan yang kada baik. Hati-hati Pak. Jangan guru lawan guru jadi perkelahian pemusuhan gara-gara untung. Ustaz lawan ustaz berkelahi gara-gara untung. Habib lawan habib berkelahi gara-gara untung. Hati-hati. Apalagi beginian kan. Beginian kan sudah tutup pagi itu sore di teras mendiri orang aja lagi. Lainnya orang di menteri. Seorang apa? Makanya apa koreksi diri seorang al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran, manusia yang hidup dalam keseharian yang pandai mengoreksi dirinya sendiri. Kalau kita ngaku cinta lawan orang yang wali, cinta lawan orang soleh, muncul di hati kita nih, tanamkan di hati kita Pak. Saya lawan orang soleh cinta, tanamkan di hati kita muncul, jangan cuma kita di mulut aja. Al-Habib Ali Habsyi itu luar biasa beliau sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan fi jannatin ma syafani min wasbiha illa liqabil habib fiha hayya. Masya Allah. Ada kasidahnya dia lah. Fi jannatin ma syafani min wasbiha illa liqabil habib السماء يفقه
kalimatufan lid ada bahan juga kayak anak-anak aja kali harus itu orang boleh udah mengatakan apa ya kalau pengen masuk surga kata Habib Ali Habsyi bukan karena di surga itu makanannya nyaman-nyaman Pak bukan karena di surga itu dadanya berbungas Pak ada orang pengen masuk surga kata Habib Ali karena di surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adakah manusia seperti beliau Masya Allah aneh menjadi Pak kita cinta lawan orang yang soleh sayang lawan orang soleh kadang-kadang dimanfaatkan aja punya ada perlunya hanya datang ke orang soleh pada sakit hidup datang ke orang soleh usahanya bangkrut punya masalah anaknya mencal nakal datang kepada guru apalagi bisa pesantren guru hendak masukkan anak guru sedangkan kalau mahal lagu lagi kuitannya dimasukkan ke pondok pesantren guru kalau serahkan anak guru biar guru lah anggap anak biar jadi mulai kenyangan anak bungol tadi pintar sekolah masuk ke pesantren 3 tahun 4 tahun keluar pintar sekolah yang bungol pulang datang ke pondok jadi ini dijulukin aku bungol iya terima kasih masih banyak yang ada kurang ajar lawan gurunya banyak Pak Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Mukhyatul Mustarsidin apa ajar beliau kalau kita bersedekah lawan guru itu pahalanya lebih ganal Pak makanya kenapa akrimul ulama fa innahu waradatul anbiya wa man akramahu faqad akramani wa man akramani faqad akramullah hormati ulama sayangi ulama cintai ulama fa innahu karena mereka itu pewaris karanan siapa yang memuliakan mereka berarti sama dengan memuliakan aku kata Rasulullah siapa yang memuliakan aku berarti sama dengan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah orang memuliakan Allah disempel oleh Allah subhanahu wa ta'ala kok al-jannah surganya Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah itu Pak ya kan Al-Habib Abu Bakar Gresik itu Pak Al-Habib Abu Bakar Gresik ya kan gurunya Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Jus Habib Niwan luar biasa Pak ya Habib Muhammad bin Husin Al-Jus itu Pak bahagia bulan Habib Abu Bakar Gresik Masya Allah ketika hendak meninggal dunia ditanya ya Habib siapa yang akan menggantikan pian Wahai Habib Bakar nih ketika hendak meninggal dunia apa yang Habib Bakar ini orangnya yang akan menggantikan aku kata sini siapa Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Jus Habib Niwan jadi wali Pak kenapa? Karena takdirnya lawan gurunya luar biasa sayangnya lawan gurunya luar biasa itu orang muncul tuh jangan cuma memanfaatkan aja muncul memanfaatkan aja ada perlunya datang pada guru tak banyak hidupnya sakit datang pada banyak punya sudah nyaman kadang lagi menyongol punya soki kadang lagi menyongol ulun deh berapa kali dimunguli orang Habib dimunguli orang apalagi nak ada Habib ini ada jelas dimunguli orang minta baju belakang udah tanah payung kulit payung tanahnya saya bawa ini ada sini tangan lagi orang ajarnya mbah ya kan kalau minta baju rumah ulun ya Allah ya Karim hantu itu kita tak gini orang soleh lah itu kita mahabbah lawan lah apa yang kata Pak ada lagi menjaga kita mahabbah lawan Nabi Yusuf baru ma'amanha seseorang yang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya kita dengan ulama kita dengan orang soleh kita dengan durian Nabi mereka lah akan menuntun kita ke surganya Allah amin amin kemana kemana duduk kami di majelis karena itulah tujuan kita hidup di dunia kalau ada berikut lawan orang soleh lawan siapa lagi Pak karena jalan lagi kita dihidupkan kemana punya ada berikut lawan orang soleh saya dengan mereka orang soleh ada kemana lagi lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab tidak ada pintu yang bisa kita lewati kecuali di sana ada pintunya Nabi Muhammad SAW tidak ada pintu tidak ada jalan yang bisa kita tempuh kecuali di sana ada jalannya Rasulullah SAW ada kemana hidup Pak
Ben hidup di mana kah? Hidup di sini kah? Sabang sampai Merauke kah? Apa kematian itu akan pasti dekat kematian seberasaan. Al mautu adil an garib kullun lahu nasib. Katanya kematian itu kan kalau kita seberasaan Pak. Jangan Allah pada memilih siapapun itu mereka orangnya. Wa minkum illa wariduha ana rabbika hatman. Tidak ada satupun dari kalian siapapun itu manusianya akan melewati satu sirat jembatan yang lebih tipis dari benang, lebih tajam dari pedang. Isyaratlah Nabi kita Muhammad SAW akan menunggu kehadiran kita. Ia katakan qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menemui kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat umur umat Nabi ini kan ada lawas Pak. Fir'aun hidup ratusan tahun Pak, 250 tahun hidup Fir'aun Pak, mati juga tenggelam di mana Beb? Di Sungai Martapura. Hafal mati juga, ngaku Tuhan mati, yang ngaku Nabi mati juga. Nah Nabi Udin namun tadi si Nabi ini ada jauh-jauh lagi Nabi Udin. Ya kan? Apalagi aku Habib makin hebatnya. Ya aku Nabi yang biasa, aku Habib makin hebatnya. Bungol itu, hendak benar jadi Habib aku Habib. Bungol itu tampuk lalu. Kalau pada Habib. Pada Habib itu jangan pada Habib. Dosa. Pian yang aku Habib berarti pian itu ada matu ikutan pian itu hak lawan kita, durah lawan Allah. Aku Habib, nak pada haji korban, jamin, duit, wow mana itu? Nyata kayak itu, bebe, tali aja bebe, tangkap, pukuli, sampai ke sungai, naik. Lalu jual-jualan apa ada? Ini wahai zaman wahai bal, saya tiada umat di zaman la yaqal istamillah ismul wala Al-Quran illa rasmul. Akan datang suatu zaman kata Rasulullah. Di mana Islam itu ada, hanya tinggal namanya saja, dan Al-Quran pun ada, hanya tinggal tulisannya saja. Oh, Pak lihat tuh, aku Nabi itu Pak sudah distempel oleh malaikat yubba asumin bihama baina yadayil qiyamah fi dhahrihi ada distempel dah. Toh punggung Nabi itu kan Nabi lagi. Banyak aku Nabi. Di Jakarta Ahmad Musaddiq 3 tahun di penjara. Kenapa Nabi? Nabi di penjara 3 tahun. Dia Eden kamu Jibril 2 tahun di penjara. Nabi 3 tahun, Jibril 2 tahun. Ya Allah, penjaranya di Jakarta lagi. Ya Allah, ya Karim. Cuma sampai yang ini baik ada orang yang ngaku Israel. Kalau kita ini kalau kita ada anak yang mirip malaikat ngaku Nabi, Bapak Israel. Macam-macam aja hidup. Ya turuti si Umar Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Badani. Umat itu sini tuh, mana kita sayang, lawan sini, umat di sini. Sini tuh kasih sayang kepada orang yang tuli ilmi, kasih sayang kepada fakir miskin, sayang kepada semua orang. Umat di sini tuh. Yang cuma kita mendengarkan baca manakib berhimat. Pulang dari majelis ini, keluar masuk kanan, keluar kiri, kan ada olehan kebaikan dari majelis itu. Nampak dengan harap man dalla ala khair kafaili. Man dalla ala khair kafaili, menunjukkan kebaikan diberi pahala oleh Allah seperti orang yang berbuat baik. Kebaikan itu Pak, hal jazaul ihsan illal ihsan. Idza sarat hasanatuka wa sayyi'atuka hasanatuka fa anta mu'min. Kalau perbuatan baik untuk menyenangkan dirimu dan perbuatan jahat untuk menyusahkan dirimu, anta mu'min. Kalian itu termasuk orang-orang yang mukmin. Siapa yang mukmin itu? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang mukmin itu asyaddu amat sangat hubban lillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang mukmin itu? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Paham tak? Ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar. Kenapa? Kenapa lawan Allah? Mana maksiat sama ini? Ini kadang-kadang murid dari majelis, tangkap biaya haji, petapih, kan bayar. Kadang Tuhan mului, giginya sudah tinggal 2, bau tahan meninggal, masih lagi maksiat lawan Allah. Hanya ada orang yang kayak ini di kampung pian punya mati jangan dikubur.
Paham? Dimbe ke sungai aja. Ada bandung juga ada manfaatnya, Pak. Ya, Pak. Ini bumi Allah, Pak. Bumi hidup di bumi Allah. Di hutan sana jauh kemana, Pak? Kumpul lawan al-barikum. Ini bumi Allah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Namanya kan? Oh, mana? Jam berapa, Bro? Nih. Nah, ada kekurangan lagi ini isinya. Isinya ada kekurangan. Ada barang sejam dah. Maafkanlah, kayak buahnya mana dia itu. Jangan kalau boleh ulang. Bumi yang kita diam ini Pak, kita ngontrak lawan Allah, ngontrak lawan Rasulullah. Sedetik air akan dari langit ngontrak lawan Nabi. Segayung banyu di laut ngontrak lawan Rasulullah. Bayaran kita nama amal ibadah selama di dunia. Sayyidina Hasan cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ketika sakaratul maut menjerit sama anak kecil, Pak. Lalu di saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan wahai orang yang diberi gelar syabab ahli jannah, pemuka-pemuda ahli surga. Apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah engkau akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nenekmu Khadijatul Kubra dan ibumu Khadijatul Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Hasan? Yang kau katakan itu benar, yang kau katakan itu mujur. Sekarang yang menjadi pikiran dalam hatiku, kata Sayyidina Hasan, apakah amalku di dunia diterima oleh Allah ataupun tidak? Inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Dan kalau segala Sayyidina Hasan beliau takut menangis kepada Allah, kalau amalnya ada diterima Allah, lalu bagaimana dengan kita manusia, Pak, yang setiap hari kita durhaka kepada Allah, yang setiap hari kita durhaka kepada Rasulullah? Inilah saatnya kita untuk introspeksi diri kita. Jangan pernah kita melakukan maksiat kepada Allah. Hati-hati. Seberapa pun banyak kita dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah, bejat apapun kelakuan kita kepada Allah, syafaat li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang belum pernah dosa dan maksiat kepada Allah di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad SAW. Inilah saatnya kita untuk selalu bisa menyenangkan dan membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Tempat inilah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Tempat inilah yang bisa menyambungkan hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita baca selawat pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Dan kita baca selawat pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh kita punya hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawagat taubatik ya asi idza batatu, dawagat taubatik ya syarif idza batau. Ini adalah kesempatan buat kita untuk kita banyak mengoreksi diri kita dengan cara mengokohkan keterikatan kita, irtibat kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, amin. Ya Allah, di antara kita kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka ya Allah. Berikan kesehatan mereka ya Allah. Angkat segala penyakit mereka ya Allah. Kabulkan segala hajat-hajat dari umur dunia wal akhirah ya Allah. Jangan kau berikan keluar dari majlis ini terkecuali segala dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah, dan bertemu dengan para orang-orang yang saleh, bertemu dengan saleh ibnu saleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalaqa amraka wa asar wasqullahi wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil barzakh hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ini saja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta roboh dunia akhirat dan sebelasan hadam ini wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para habaib, para alim ulama, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kami mohonkan pembacaan doa selamat. Untuk ini kami mintakan kepada yang mulia Ustaz Kiai Ahmad Junaidi atau Guru Anum. Kepada beliau dipersilahkan. Besok sebelum doa pelajaran Sabtu pagi, besok 5 Jumat
pelajaran Sabtu sore, Sabtu pagi lah. Itu dimajukan besok pagi. Nah, lagi pelajaran malam, Sabtu pagi dimajukan besok lah. Ya besok pagi pelajaran hikam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la ya Ghaib. Tawassalaka bika bil Habib. واقضي حفظ مسلم قريب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى نبيه وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.